Kejadian ini ketika aku masih kuliah dan terpaksa harus tinggal bersama budeku yang tinggal di kota Malang. Sebut saja namaku Joko, asal Klaten, Jawa Tengah. Aku dikuliahkan oleh orang tuaku di universitas ternama di kota Malang agar aku jadi orang yang berguna, kata orang tuaku saat itu. Karena teman-teman tidak ada yang kuliah dan hanya nongkrong di jalan. Orang tua aku takut kalau sampai anaknya jadi seperti mereka, dan jadinya aku dikirim ke Malang, ke rumah bude, dan disuruh tinggal di sana. Akhirnya dengan terpaksa aku menuruti kemauan orang tuaku. Sebenarnya dalam diriku pribadi tidak ingin kuliah, inginnya langsung kerja. Tapi aku juga tidak ingin mengecewakan kedua orang tuaku. Pagi-pagi sekali aku berangkat ke rumah budeku dengan diantar kedua orang tuaku. Untuk dipasrahkannya aku ke budeku itu. Sebenarnya aku belum begitu kenal sama bude itu. Namanya Bude Ipah. Cuma waktu masih kecil dulu pernah sekali diajak orang tuaku ke rumahnya, tapi aku sudah lupa dan sudah tak ingat lagi wajahnya. Sesampainya di sana, orang tuaku berhenti di depan rumah yang sangat besar dan mewah dengan halaman yang luas. Kulihat 3 buah mobil di garasi depan. Wah, Bude Ipah ternyata orang kaya, lebih kaya dari orang tuaku. Mampu. Dipencet tombol bel yang nempel di dinding di samping gerbang oleh ayahku. 3 kali dipencet, lalu keluar sosok wanita yang umurnya kira-kira 45 tahun, masih terlihat sangat cantik. Dengan berpakaian rapi, rambut diikat ke atas. Ya ampun, kalian toh Bambang, Mbak Nur, sapa wanita itu. Iya Mbak Ipah, jawab ayahku. Ternyata sosok wanita itu adalah Bude Ipah. Gila, ternyata beda dari bayanganku. Kukira orangnya galak dan jelek, ternyata lebih cantik dari mamaku. Bude Ipah ini istrinya kakak ayahku. Ayo, mobilnya 2 masuk aja, ajakan Bude Ipah. Kita semua pun masuk dan dipersilahkan duduk di kursi mewah yang bermotif ukiran. Rumah yang begitu luas tapi nampak sepi. Kemudian ayah ibuku berbincang-bincang dengan Bude Ipah itu. Aku ya hanya dengerin mereka ngobrol. Kemudian ayahku memulai pembicaraannya soal ingin menitipkannya aku di rumah Bude Ipah itu. Kemudian Bude Ipah dengan senang hati menerimaku. Di rumahnya katanya kebetulan bisa menemaninya karena suaminya Bude sendiri sering pergi ke luar negeri dan anak juga kuliah di luar negeri. Jadi Bude Ipah ini di rumah hanya tinggal sama 2 pembantunya, dan sopirnya hanya kerja dari pagi sampai sore kemudian pulang. Setelah itu aku pun diantarkan ke kamar yang mau aku tempati di lantai atas dengan menaiki tangga yang lebarnya 1,5 meter. Sambil menaiki tangga, Bude Ipah mengajakku ngobrol. Harus betah lo ya tinggal di sini sampai kamu lulus nanti, ucap Bude Ipah padaku. Ya Bude, semoga saja, jawabku singkat. Dulu kamu kesini masih kecil, mungkin kamu lupa sama Bude, pangkasnya. Ya Bude, siapa namamu? Bude lupa, maklum udah setengah umur. Namaku Joko Bude, jawabku. Ya Joko, ini kamarmu ya, lengkap dengan kamar mandi dalam. Nanti kalau mau makan, tempatnya di bawah. Dan nanti kalau butuh sesuatu tinggal tanya sama pembantu ya, ucap Bude Ipah memberitahuku.
agar nanti aku tidak bingung. Ya Bude, makasih sahutku. Aku tidak banyak nanya sama Bude karena aku masih belum terbiasa sama Bude. Ya sudah, aku tinggal di bawah dulu ya Joko, nanti ayah ibumu nunggu. Kamu bisa taruh barang-barangmu dalam lemari. Ya Bude, jawabku. Lalu aku pun memasukkan barang-barangku ke dalam lemari. Kamar yang sangat luas yang aku tempati dan lengkap dengan kamar mandi. Dan kamarku ini terdapat teras untuk bersantai menghadap kolam renang yang ada di bawah. Di sekelilingnya terdapat taman yang sangat indah. Aku bakalan betah kalau tinggal di tempat semewah ini. Bisa-bisa aku gak mau pulang deh, hehe. Besoknya aku mulai mendaftarkan diri di universitas ternama di kota Malang. Diantarkan sopir pribadinya Bude Ipah yang belum begitu tua. Namanya Pak Yanto. Beliau juga sangat ramah dan baik. Dilihat dari logat bicaranya yang sangat kalem. Aku diantarkan Pak Yanto. Setelah Pak Yanto mengantarkan Bude ke kantor. Selesai mendaftar, aku pun diajak keliling kota Malang sama Pak Yanto sampai diajak ke tempat wisata yang ada di kota Malang. Aku senang sekali waktu itu karena belum pernah sama sekali ke tempat seperti itu. Setelah seharian jalan, Pak Yanto mengantarkanku pulang. Lalu Pak Yanto balik lagi untuk menjemput Bude Ipah. Aku pun langsung masuk ke dalam rumah dan langsung menuju kamarku yang berada di atas. Setelah itu beristirahat. 1 bulan sudah aku tinggal di rumah Bude Ipah. Aku begitu kerasan karena suasana rumahnya yang sangat nyaman. Dengan berjalannya waktu, aku dibuat kaget oleh Bude Ipah. Tanpa sengaja aku melihatnya saat Bude berada di kamarnya dengan pintu yang sedikit terbuka. Apa sengaja dibuka atau Bude lupa mengunci pintu? Tidak sengaja aku lewat depan kamarnya dan melihat Bude sedang melakukan hal aneh yang selama ini aku belum pernah aku melihatnya, sambil memegang handphone yang dihadapkan ke muka Bude Ipah. Aku penasaran dan aku mengintip sedikit dari celah pintu yang sedikit terbuka. Dan ternyata Bude sedang telepon video call dengan seseorang. Tapi anehnya Bude sambil melakukan sesuatu. Entah apa itu, aku belum tahu. Lalu aku segera kembali ke kamarku untuk mengambil handphoneku. Sambil berjalan aku memikirkan hal itu dan bertanya-tanya dalam batinku. Apa ya yang dilakukan Bude tadi? Pertanyaan ini yang masih mutar-mutar dalam otakku dan masih akan kusimpan di pikiranku. 1 bulan kemudian aku baru berani menanyakan hal itu langsung kepada Bude Ipah. Dengan kagetnya Bude Ipah dengan muka memerah, aku menanyakan itu. Seperti ada yang disembunyikan olehnya. Dengan gugup Bude Ipah menjawab pertanyaanku itu. Oh, itu Bude lagi telepon sama Pak Dejarwo, jawabnya. Oh alah, Bude lagi telepon sama Pak Dejarwo toh, sahutku. Tapi dalam batinku aku masih belum percaya kalau itu Pak Dejarwo. Aku yakin itu orang lain. Berarti Bude melakukan perselingkuhan di belakang Pak Dejarwo. Aku akan menyelidiki hal ini sampai aku benar-benar tahu apa yang sebenarnya. Ya udah Bude, Joko ke kamar dulu, udah ngantuk nih. Ya Joko, selamat istirahat ya. Ya Bude, selamat istirahat juga, sahutku. Pagi pun sudah menjemputku kembali. Aku bergegas mandi dan bersiap-siap untuk masuk kuliah. Kali ini aku berangkat sendiri. Dengan
dengan memakai motor Bude yang sudah dipinjamkannya padaku. Baru mau keluar pintu gerbang, ada mobil yang parkir di seberang jalan dengan kaca terbuka sedikit, dan orang di dalam itu melihat ke arah rumah Bude. Lalu aku melaju pelan motorku dan bertanya siapa yang ada di mobil itu. Saking penasarannya aku gak jadi masuk kuliah dan mengawasi mobil itu dari jauh. Tiba-tiba Bude Ipah keluar dan menuju mobil itu dan langsung masuk ke dalam mobil itu. Aku makin penasaran sama mereka dan berniat aku mengikuti mobil itu yang di dalamnya ada Bude Ipah. Aku mengikuti dari jauh. Setengah perjalanan mobil itu menuju hotel berbintang. Aku berhenti di seberang jalan sambil menunggu mobil itu keluar. Setengah jam aku menunggu, akhirnya mobil itu pun keluar. Lalu aku mengikutinya lagi. Tak lama perjalanannya, mobil itu mampir di salah satu restoran mewah yang ada di Kota Malang. Bude Ipah pun keluar dari mobil itu. Selanjutnya pria muda yang umurnya jauh dari Bude Ipah. Dia itu lumayan keren dan gagah. Apa mungkin itu rekan bisnisnya Bude Ipah ya? Dalam batinku bertanya-tanya, dan apa mungkin itu keselingkuhannya? Masih tanda tanya di benakku. Aku pun segera balik pulang dan tidak jadi kuliah gara-gara aku penasaran terhadap pria itu. Sudah seperti detektif saja aku ini mengintai seseorang yang belum aku kenal. Malamnya aku bertanya lagi pada Bude Ipah. Bude, aku lihat tadi Bude lagi di restoran bersama anak muda. Itu siapa Bude? Maaf Joko kepo Bude. Emang kamu lihat di mana Joko? Bude dari tadi di kantor, mungkin kamu salah lihat kali. Bukannya kamu kuliah tadi? Tanya Bude. Ternyata Bude ngeles menjawab pertanyaanku. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan Bude di batinku. Ya tadi kuliah tapi cuma bentar Bude. Tadinya aku diajak temanku untuk jalan-jalan. Tapi tadi itu mirip Bude sekali loh. Apa mungkin aku salah lihat ya Bude? Ya mungkin Jok. Wong tadi Bude ada rapat di kantor. Bude Ipah makin terlihat bohongnya. Aku tidak percaya begitu saja. Lalu aku pamit ke kamar setelah percakapan itu. Aku pura-pura tidur cepat, tapi sampai kamar aku tidak tidur. Aku akan memastikan kalau Bude itu selingkuh. Sekitar jam 12 malam aku turun kembali menuju depan kamar Bude. Dengan pelan aku berjalan menuju kamarnya. Dan apa yang terjadi? Aku mendengar suara rintihan dari kamar Bude. Aku terus saja mendengar suara itu. Saking penasarannya aku mencoba melihat dari jendela atas pintu dengan memakai meja kecil. Dan apa yang aku lihat itu sama seperti waktu pertama kali aku melihat Bude. Tapi kali ini berbeda. Bude terlihat jelas melakukan sesuatu yang aneh bagiku. Lalu aku kembali ke kamarku lagi dan menunggu besok pagi. Semua ini harus aku bongkar. Aku tidak peduli kalau nanti Bude akan marah padaku. Kebetulan besok hari Minggu tidak ada pelajaran kuliah dan Bude juga tidak masuk kantor. Aku akan menanyakan hal itu langsung pada Bude. Selamat pagi Bude, Bude Ipah yang cantik. Sapaku pada Bude yang baru keluar dari kamarnya. Aku nampak santai saat itu sambil mengamati gerak-gerik Bude Ipah. Lagi juga Jok. Tumben kamu sudah bangun. Ini kan hari Minggu. Bude mau olahraga renang. Soalnya nanti
mau ada pelajaran renang, jadi aku mau latihan di rumah. Mumpung ada kolam renangnya. Oh gitu ya. Hari itu Bude Ipah nampak cantik walaupun baru bangun tidur. Sebelum aku mulai renang, aku langsung menanyakan hal itu pada Bude. Bude juga mau nanya nih. Bude jawab jujur ya, kalau nggak jujur Bude akan menyesal. Ancamanku terhadap Bude. Mau nanya apa sih Jok? Dari pagi udah bikin Bude penasaran aja. Iya Bude, soalnya pertanyaan ini memang mengganggu di pikiranku. Kita ngomongnya di kamar Bude aja ya. Takut nanti Bi Inem dan Bi Inah dengar. Lalu kami pun masuk ke kamar. Nah, aku mulai bertanya tentang semalam yang dilakukan Bude. Bude semalam ngapain? Jawab jujur Bude, karena Joko melihat semuanya dari jendela. Apa Joko? Jadi kamu mengintip Bude dari jendela? Dengan muka memerah dan malu. Bude akhirnya mengakui itu semua dengan alasan bermacam-macam. Please jangan kasih tahu siapapun tentang hal ini ya Joko, aku mohon, termasuk sama Pak Dijarwo. Bude Ipah mulai merayuku agar aku tidak menceritakan ke siapapun tentang hal ini. Dan aku pun bilang, oke Bude, tenang aja, tidak akan ada yang tahu kok. Kamu mau minta apa Bude kasih Joko, asal kamu bisa jaga rahasia ini. Lihat wajah Bude nampak takut terhadapku. Bude bilang aku mau minta apa aja mau dikasih. Serius Bude mau ngasih apa saja yang aku minta? Iya Joko, asalkan Joko janji tidak menyebarkan hal ini ke siapapun, mintanya. Kemudian aku pun minta sesuatu pada Bude. Bude Ipah kaget. Kenapa harus itu Joko? Ya terserah Bude, katanya mau ngasih apa yang aku minta. Dan dengan berat hati, akhirnya Bude mengabulkan permintaanku itu. Dan saat itu juga apa yang aku minta dikasih sama Bude. Setelah itu aku bilang sama Bude bahwa imanku goyah karena ulah Bude, yang membuat Joko penasaran sama Bude. Maafkan Joko ya Bude. Joko tidak bermaksud apa-apa, karena sudah lama juga Joko memendam ini karena sering melihat Bude. Seperti itu. Iya Jok, Bude tahu Bude salah, tak seharusnya Bude lakukan itu. Semua sudah terjadi Jok dan tidak perlu disesali. Semoga Bude tidak lagi seperti itu, ucap Bude yang terlihat penuh penyesalan. Terima kasih, jangan lupa subscribe ya.